Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Inan Kito. Bersama saya Salinan SPD dalam pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 1 Cipendei. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang metabolisme. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan diputar pada link yang ada di sebelah kiri atas kalian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan berfokus mempelajari tentang katabolisme. Baiklah, kita masuk saja ke materinya. Ya, seperti yang kalian tahu, metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan ada anabolisme. Nah, katabolisme itu sendiri yaitu bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Atau pada pertemuan sebelumnya kita kenal katabolisme itu adalah membuat senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil atau lebih halus. Nah, sedangkan anabolisme itu yaitu penyusunan atau sintesis dari molekul-molekul sederhana menjadi molekul-molekul yang kompleks. Katabolisme ini dibagi menjadi dua. Ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Bagaimana respirasi aerob dan bagaimana respirasi anaerob kita bahas di materi berikut ini. Nah, respirasi aerob yaitu di mana respirasi ini membutuhkan oksigen atau membutuhkan O2. Contoh dari respirasi aerob itu adalah katabolisme karbohidrat. Nah, di respirasi aerob ini yang dihancurkan senyawa kompleksnya berupa C6H12O6 atau kita lebih mengenalnya karbohidrat. Dibakar oleh oksigen. Nah, jadi bahannya berupa C6H12O6. Katanya katabolisme ini membutuhkan aerob, membutuhkan oksigen. Saya ulangi, respirasi aerob itu membutuhkan oksigen. Di sini oksigennya. Makanya C6H12O6 di saat ketemu dengan oksigen dia akan berubah menjadi 6CO2 atau 6 karbodioksida ditambah dengan 6H2O atau 6 uap air dan menghasilkan 36 ATP atau 36 energi. Saya ulang lagi. Jadi yang disebut dengan katabolisme karbohidrat itu di mana penguraian senyawa karbohidrat itu menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Nah, di sini karbohidrat itu di rumus kimianya C6H12O6 dia berubah menjadi senyawa yang lebih kecil berupa CO2 dan H2O dan menghasilkan energi. Katabolisme karbohidrat ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, siklus Krebs. Yang ketiga, transport elektron. Contoh lain katabolisme karbohidrat yaitu respirasi anaerob atau lebih kita kenal dengan istilah fermentasi. Nah, fermentasi itu adalah
respirasi anaerob. Fermentasi anaerob ini dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Baiklah, kita akan bahas lebih detail lagi tentang respirasi aerob tadi yang 3 tahap. Ada glikolisis, ada siklus Krebs, ada sistem transportasi elektron. Begitu juga respirasi anaerob, ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kita bahas satu persatu. Nah, glikolisis itu merupakan rangkaian reaksi yang mengurai satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Glikolisis ini terdiri dari 10 tahap, masing-masing dikatalis oleh enzim. Dari 10 tahap tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 fase, yaitu ada fase persiapan tahap 1-5, di mana glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon. Sedangkan fase yang kedua yaitu fase oksidasi, yaitu tahap 6-10. Senyawa 3 karbon tadi diubah menjadi asam piruvat. Nah, asam piruvat ini mengalami dekarbosilasi oksidatif menjadi asetil CoA atau asetil CoA. Merupakan penghubungan antara glikolisis dengan siklus Krebs. Nah, lebih jelas coba perhatikan gambar siklus proses glikolisis berikut ini. Nah, lihat di situ di atas ada glukosa yang bereaksi dengan heksakinase, enzim heksakinase, ditambah oleh energi dia akan menghasilkan ADP. Si glukosa ini akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat ini bereaksi dengan fosfoglukosa isomerase akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Dan di situ akan bereaksi juga dengan fosfofruktokinase. Masuklah energi yang akan menghasilkan ADP. Hasil dari proses ini akan menjadi fruktose. Kemudian dari sana fruktase 6-bifosfat ketemu dengan enzim isomerase akan menjadi dihidroksiakseton fosfat dan gliseranida 3-fosfat. Kemudian selanjutnya masuk tahap selanjutnya. Di sebelah kanan kalian atau di sebelah kiri layar, di situ ada NAD yang masuk, kemudian dia akan berubah menjadi NADH dan menghasilkan 1,3-bifosgliserat. Dan tahap yang ketujuh dia ketemu dengan fosfogliserase dan menghasilkan 3-fosfogliserat atau 3-VG. Kemudian masuk ke proses ke-8 ketemu dengan enzim fosfogliseramutase, dia akan menghasilkan 2-fosfogliserat atau 2-VG. Nah, pada tahap ini akan ada produk simpangan atau produk sampingan, itu berupa air. Dan ketemu dengan endase, dia akan menghasilkan fosfoenamida
virufat atau VEV. Kemudian VEV ini akan ketemu dengan virupakinase, akan menghasilkan virupat dan ATP atau energi, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah glikolisis ini selesai terjadi, maka masuklah ke dalam siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini, gugus berkarbon 2 asetil CoA memasuki siklus. Kemudian terdiri dari beberapa tahap, 9 rangkaian reaksi. Nah, masing-masing dikatalis oleh enzim-enzim khusus. ATP yang secara langsung dihasilkan adalah 2 ATP. Dihasilkan 2 molekul CO2 dan 8 elektron yang dilepaskan. Untuk lebih jelas, bisa perhatikan skema siklus Krebs berikut ini. Oke, setelah siklus Krebs itu terjadi, maka masuklah ke dalam sistem transport elektron. Di sistem transport elektron ini terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Hidrogen dari siklus Krebs dirubah menjadi proton dan elektron. Oksigen berperan sebagai aseptor penerima elektron yang terakhir. Setelah menerima elektron, oksigen akan menerima H+ menjadi H2O. ATP yang dihasilkan 32 ATP. Jadi pada siklus transportasi elektron ini jumlah ATP yang paling tinggi dihasilkan. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu perbedaan antara fermentasi alkohol dan cuka. Nah, pada kolom pertama ada faktor pembeda, kolom kedua fermentasi alkohol, dan kolom ketiga ada fermentasi cuka. Coba kita perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi pembeda antara fermentasi alkohol dan fermentasi cuka. Nah, yang pertama ada keperluan akan oksigen. Pada fermentasi alkohol terjadi tanpa oksigen bebas. Sedangkan pada fermentasi cuka itu memerlukan oksigen bebas. Yang kedua, mikroorganisme. Pada fermentasi alkohol itu membutuhkan Saccharomyces, sedangkan pada cuka membutuhkan bakteri asam cuka. Kemudian bahan dasarnya, kalau fermentasi alkohol itu bahan dasarnya berupa gula, yaitu C6H12O6, sedangkan kalau fermentasi cuka itu membutuhkan alkohol, C2H5OH. Hasilnya, kalau fermentasi alkohol itu menghasilkan alkohol dan CO2. Kalau fermentasi cuka, hasilnya berupa asam cuka dan H2O. Reaksi kimianya, kalau fermentasi alkohol C6H12O6 bereaksi menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 28K. Sedangkan fermentasi cuka, reaksi kimianya C2H5OH bereaksi menjadi CH3COOH plus H2O plus 5 kalori. Nah, berikut gambar skema dari fermentasi alkohol.
Tadi sudah dijelaskan reaksi kimianya C6H12O6 bereaksi menjadi 2CO2 ditambah 2C2H5OH plus 2 ATP. Ya, itulah untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini apabila bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.